المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mungkin Anda pernah mendengar pertanyaan, kalau Yesus itu memang Allah, Dia memang Tuhan, pencipta langit dan bumi, kenapa Ia bisa merasakan haus, lapar, letih, rasa sakit, bahkan Ia sampai mengalami kematian? Nah, kemudian biasanya dikutip surat Al-Maidah ayat yang ke-75 yang berbunyi, kana ya'kulani tu'am. Mereka berdua biasa memakan makanan. Yang dimaksud adalah Isa dan Maryam, ibunya. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa Yesus dan Maria itu manusia biasa seperti manusia-manusia lainnya. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai seorang pengikut Kristus? Yang pertama, pahami siapa Yesus Kristus menurut kitab suci. Nah, penanya ini tentu tidak memahami sama sekali ajaran iman Kristen, ajaran kitab suci tentang Yesus Kristus. Nah, menurut kitab suci, Yesus adalah inkarnasi, penjelmaan Sang Firman menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 14 di sana dikatakan, wal kalimatu soro jasadan, dan firman itu menjadi manusia. Kai hologos sat egeneto. Anda juga bisa membaca dalam surat Yohanes yang pertama, pasal pertama, ayat yang pertama. Di sana juga dinyatakan tentang kalimatul hayat yang telah menjadi manusia, yang telah diam di antara umat manusia. Juga dalam Yesaya pasal yang ke-9, dalam 1 Timotius 3:16, di sana dinyatakan siapa Yesus Kristus. Dengan demikian, Yesus di dalam satu pribadinya itu, ia memiliki kodrat ilahi dan kodrat insani. Kodrat ilahinya itu menunjuk keberadaannya sebagai Sang Firman yang hadakana fil bada'i indallah, yang sejak semula bersama-sama dengan Allah. Dan karena itu firman itu adalah Allah. Wal kalimatu huwallah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, karena ia berdiam di dalam zat Allah. Namun setelah firman itu berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, ia juga memiliki kodrat insani, keberadaan wujud fisiknya sebagai manusia. Jadi dalam satu pribadi, Yesus itu berkodrat ilahi, menunjuk kepada hakikatnya sebagai Sang Firman, eksistensi keberadaannya sebagai kalimatullah, yang kemudian berinkarnasi. Ia juga berkodrat insani. Nah, kalau kita menyimak pernyataan di dalam dari Baba Shenouda, seorang pemimpin gereja Koptik, dalam bukunya Tabiatul Masih, beliau menulis dalam buku ini, saya bacakan. Dalam bukunya Tabiatul Masih, beliau menulis, dikatakan As-Sayyidul Masih huwal ilahul kalimatul mutajassid. Yesus Kristus atau Tuhan Kristus, Dia adalah Allah Sang Firman yang menjadi manusia. Lahu lahutun kamil. Dia sempurna dalam kodrat lahutnya, dalam kodrat ilahinya. Wa nasutun kamil, dan dalam kodrat insaninya, nasutnya, ia juga sempurna. Wa lahutuhu mutakhidun binasutihi bigairi ikhtilat wala intijaj wala takyir. Dan kodrat ilahinya menyatu dengan kemanusiaannya tanpa bercampur, berbaur, dan mengalami perubahan sama sekali. Nah, di sini ditunjukkan berdasarkan kitab suci bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia, di mana ia berkodrat ilahi dan sekaligus berkodrat insani, di mana antara kedua kodrat tabiat itu tidak saling meniadakan, menghilangkan satu sama lain, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi kalau kita membaca dalam kitab-kitab Injil, kitab Injil menyatakan dengan terus terang kodrat atau keberadaan kemanusiaan Yesus. Injil tidak berusaha menutup-nutupi. Yesus memang benar-benar berkodrat manusia. Ia lapar, ia haus, ia bisa merasakan letih, ia bisa tertidur, ia bisa mengalami penderitaan, bahkan ia mengalami kematian di atas kayu salib. Tetapi saat yang sama, kitab Injil juga tanpa ragu menyatakan keilahian Yesus. Dan ini yang harus kita pahami, harus kita mengerti. Yesus adalah inkarnasi, penjelmaan Sang Firman, sehingga ia bukan hanya berkodrat ilahi, tetapi ia juga memiliki kodrat insani atau kodrat manusia. Karena itu kalau saya bacakan di dalam tulisan Abuna Abdul Masih Basit Abul Khair dalam bukunya ini Sirut Tajasud, beliau menulis dalam bukunya ini, akan saya bacakan tentang kodrat
insani dari Yesus Kristus. Beliau berkata, innahu, sesungguhnya, ittakhadha jasadan hakikian, sesungguhnya ia telah mengambil tubuh manusia, jasadan hakikian, tubuh jasad hakikian, yang hakiki, yang sejati, benar-benar manusia, bukan kelihatan seperti manusia. Mukawan, yang terbuat atau terdiri min lahmin wa dam wa izam, yang terdiri dari daging dan darah dan tulang. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa memang tubuh Yesus itu benar-benar tubuh seperti manusia pada umumnya. Wabittali faqad kamilan min nahiyatil fisiologiyah. Dan dengan demikian, jadi wabittali faqad, dan dengan demikian kamilan, benar-benar sempurna dari sisi fisiologis. Maksudnya tubuh Yesus itu benar-benar sama seperti tubuh manusia. Fakana yaj'u, dan ia bisa merasakan lapar. Ia bisa merasakan lapar seperti manusia pada umumnya. Wa ya'tashu, dan bisa merasakan haus. Wa ya'kulu wa yashrabu, makan, ia bisa makan. Wa yashrabu, bisa minum. Dan dikatakan juga ia wa yat'abu, dan ia merasakan letih, kelelahan. Wa yanamu, bisa tertidur. Wa yata'allamu, dan ia juga bisa mengalami penderitaan atau rasa sakit. Nah, ini yang dinyatakan oleh Abuna Syekh Abdul Qadir berdasarkan kebenaran kitab suci tentunya, bahwa Yesus dalam kodrat insaninya mengalami hal-hal tersebut. Dan rasa lapar, rasa haus, rasa letih itu bukan sama sekali bukti bahwa Yesus bukan Allah. Jadi apa yang dialami Yesus dalam kemanusiaannya itu bukan bukti bahwa Yesus bukan Allah. Justru sebaliknya, dalam perspektif kitab suci, semua itu menunjukkan bahwa kalimatullah, sang firman itu benar-benar menjadi manusia. Ya, bukan kelihatannya seperti manusia, tetapi ia benar menjadi manusia. Karena itu ia bisa merasakan letih, lapar, haus, lapar, bahkan mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib. Tentu ada tujuannya kenapa kalimatullah itu menjadi manusia, untuk penebusan. Kita akan bahas lebih lanjut dalam video yang lain. Tetapi yang ditekankan adalah semua apa yang dialami oleh kemanusiaan Yesus itu sama sekali bukan bukti bahwa dia bukan Allah, tetapi untuk menunjukkan bahwa kalimatullah, sang firman yang adalah Allah itu benar-benar menjadi manusia, sehingga ia bisa merasakan semua itu. Dan ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang natural. Ketika firman itu berinkarnasi menjadi manusia, ia memiliki tubuh, darah, daging, dan tulang. Tentu secara natural ia membutuhkan makan, minum, bisa merasakan lapar, letih, haus. Itu sesuatu yang natural, bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Nah, ini bisa dibandingkan misalnya di dalam keyakinan Islam, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran yang diyakini sebagai kalamullah itu memiliki dua aspek. Aspek yang pertama adalah kalam nafsi, firman kalam Tuhan yang kekal, yang berada di dalam zat Allah sendiri. Ia qadim, kekal, tidak bisa rusak, tidak bisa hancur. Tetapi saat yang sama, Quran juga memiliki aspek kalam nafsi, kalam yang kelihatan dalam wujud fisiknya, sebagai perwujudan dari kalam nafsi itu. Perwujudan dari kalam nafsi itu yang ditulis di kertas, ditulis menggunakan tinta, dan itu bisa rusak, bisa terbakar. Tetapi tentu yang mengalami kerusakan, yang bisa terbakar, bisa terhapus tintanya, bukan Quran dalam aspeknya sebagai kalam nafsi yang satu dalam zat Allah, tetapi dalam wujud fisiknya. Nah, ini paralelisasi semacam ini untuk memudahkan pemahaman saja umat Islam bahwa apa yang dialami oleh Kristus dalam kemanusiaannya itu sama sekali tidak menyentuh keilahiannya. Dalam kodrat ilahinya, kalimatullah itu tidak bisa mati. Karena itu dalam 1 Petrus 3:18 dikatakan, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mengalami kematian itu adalah kemanusiaan Yesus. Yang mengalami rasa lapar, rasa letih, haus, itu adalah wujud kemanusiaan Yesus. Dalam hakikatnya sebagai kalimatullah, ia tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak bisa letih, tetapi ia benar-benar menjadi manusia. Ia merasakan apa yang dirasakan manusia. Hanya satu kitab suci katakan, ia tidak berbuat dosa. Karena ia kalimatullah, maha kudus, maha suci, tidak ada dosa di dalam dirinya. Jadi terhadap pertanyaan tersebut, itu sesuatu yang wajar karena Yesus adalah inkarnasi kalimatullah. Dan lapar, haus, makan, minum, letih, tertidur itu bukan bukti bahwa Yesus bukan Allah.
Tetapi dalam perspektif kitab suci, itu semua menunjukkan bahwa kalimat Allah itu benar-benar menjadi manusia. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.